saya karena rumah itu atas nama saya sama Oki juga, saya bilang bisa nggak kalau saya udah nggak punya tagihan apapun selama udah menikah, karena udah selesai semua, saya udah bayar semua. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya aku ada kebutuhan karena kompetisi saya terakhir di klub sebelumnya belum ada pembayaran. Akhirnya gimana kalau rumah itu saya penuhi dulu, tapi ambil cuma sedikit doang, nanti saya pasti bayar, karena selama saya ada tagihan apapun juga saya yang tanggung jawab. Nah, setelah itu dia bilang nggak bisa kalau rumah, nanti kalau takutnya kalau misal nggak bisa bayar gimana kalau rumah. Ya udah kalau misal mobil, kalau misal saya mau jual gimana, nanti saya ganti buat Miro kalau misal itu, biar daripada saya punya tagihan lagi. Oh nggak bisa, kalau itu kan hak Miro. Oke, akhirnya ya udah saya sekolahin sebentar, nanti saya ganti kalau misal udah dari klub sebelumnya saya dibayar. Akhirnya ya terserah, dia bilang gitu, namanya terserah kan, ya udah terserah saya. Dan sampai saat ini pun pembayaran ke leasing itu pun saya tetap bayar. Jadi Oki belum pernah membayarkan soal leasing itu. Jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu. Dan masalah kewajiban saya sama Miro ya boleh ditanyakan langsung ke Oki, bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro sampai yang bulan ini. Di putusannya itu buat Miro. Makanya waktu pas saya ada kebutuhan di Jakarta, karena nggak ada kendaraan di Jakarta, makanya saya pinjam buat keperluan saya mencari rezeki di sini. Gitu. Jadi secara hukum mobil itu milik anaknya? Iya. Dan sebelumnya itu saya proses buat ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu. Dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu, dan yang orang yang bersangkutan buat ngurusin itu di rumah yang ditempatin Oki. Dan itu nggak mungkin tidak tahu. Dan saya mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung dan mobil itu nggak dipakai. Saya ada kebutuhan dan saya harus pakai. Dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah, dan tahu, teteh juga tahu saya bawa mobil itu. Dan kalaupun emang ada penggelapan atau apapun, mungkin kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur. Kan saya tahu kondisi saya di situ, saya kondisi di Bogor, masih bolak-balik Bogor, dan dia tahu bahwa saya di Bogor. Jadi penggelapannya di mana, dan mobil itu tetap ada, dan sekarang sudah saya balikan ke rumah. Kapan kita balik? Jumat minggu kemarin kalau nggak salah. Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB pembayaran tetap saya bertanggung jawab, dan sampai sekarang juga tetap dibayarkan. Tidak ada masalah. Dan itu tidak masalah. Sebenarnya sih kalau misal masalah itu masalah pribadi saya sama mamanya Miro. Dan saya kenapa nggak mau berbicara banyak di sini, karena saya mikir psikisnya anak. Apapun masalah saya sama mamanya Miro, ya saya pengennya juga keluargaan dan tidak keluar ke media, karena saya juga mikir masalah psikisnya anak. Ya, kalau mobil kita nggak tahu, karena itu penawarannya kan rumah ya, penawarannya untuk rumah, udah penjualan rumah, cuma rumah doang, penjualan rumah. Kalau mobil itu kan udah terserah saya mau di saya kasih karena udah anak, diserahkan kepada Dipotong dari penjualan rumah berarti? Iya. Jadi untuk sekali lagi untuk Oki Agustin ya, kami dari sebagai kuasa hukumnya Gunawan, kita mengimbau untuk jangan liar di medsos, apalagi posting-posting yang menggiring opini seolah-olah klien kami ini tidak ada apa-apanya atau tidak pernah bertanggung jawab. Karena nanti akan digunakan atau akan digoreng-goreng lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus ingat, anak bagaimanapun fisiknya harus dijaga. Jadi kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik, komunikasi baik-baik, silahkan. Karena menurut klien kami juga semuanya itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi nggak ada dibilang penggelapan, ini mobilnya cuma dibawa aja, nggak ada izin, tidak ada. Karena ketika orang leasing pun datang, esek-esek ngecek
mesin body segala macam itu disaksikan oleh saudara Oki. Dan saya juga berkeinginan bahwa dengan ada masalah keluarga ini, saya tetap masih bisa bertemu sama Miro kapanpun itu. Ya. Karena di putusan pengadilan, saya kapanpun masih bisa bertemu sama Miro. Ada kesulitan? Dan saat ini nggak ada, cuman ya berharapnya lebih buat ada waktu buat Miro. Dan soal masalah, karena masih rame yang masalah perselingkuhan atau apa itu, Ya. di putusan pengadilan itu kan tidak terbukti bahwa perselingkuhan, hanya dugaan. Ya. Jadi keputusan pengadilan juga mutlak bahwa itu hanya dugaan, bukan perselingkuhan. Kemarin sudah bertemu dan sudah teman-teman udah lama itu sudah bertemu bahwa kita ditengahin sama pecinta bahwa kita udah ada kesepakatan semua, cuman selang beberapa hari tiba-tiba berubah lagi, itu yang saya bingung. Makanya kenapa kok bisa kadang berubah yang seperti itu, karena makanya saya bingung. Akhirnya saya serahin ke kuasa hukum saya, karena saya mungkin awam dengan hukum karena nggak tahu. Kalau misal saling memaafkan, saya sudah bertemu dan kita saling minta maaf.